Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku semuanya, kaum muslimin muslimat, warga masyarakat al-a'izza al-ahbab, ahibba, para kekasih dan keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Semoga kita semuanya, Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di tanggal 20 Zulhijjah ini kita sebagaimana terus setiap hari kita murojaah, mengulang Al-Quranul Karim sesuai dengan tanggal, dan di tanggal 20 kita membaca juz yang ke-20, dan juz 20 ini ada sebagian dari surat An-Naml, surat Al-Qasas, dan ada ada sebagian besar dari surat Al-Ankabut. Di penghujung surat Al-Qasas, dan itu merupakan catatan harian di tanggal 20 Dzulhijjah, ada kisahnya Qarun, mulai ayat 80 ayat yang ke-76 sampai ayat yang ke-82an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuplikannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabawa alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Itu jadi cuplikan dari awalnya di ayat yang ke-76. Untuk diketahui, Qarun itu hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan namanya Qarun sangat populer bersamaan dengan populernya sekutunya yang lainnya, yaitu Fir'aun, Haman, ya kan? Inna Fir'auna wa Hamana wa Qaruna, begitu. Maka ini adalah jadi 3 sindikat dan 3 serangkai jadi kalau Fir'aun adalah yang mempunyai mandat, yaitu menjadi raja besar. Kemudian Haman adalah sekjennya atau sekretariat kerajaannya. Kemudian Qarun adalah jadi pengusaha dan investornya. Maka 3 ini. Qarun sendiri ada beberapa sumber, yaitu kaumnya, kalau teks Al-Quran adalah kana min qaumi Musa, artinya dari kaumnya Musa alaihissalatu wassalam. Tapi ada yang mengatakan bahwa mempunyai kedekatan kerabat dengan Nabiullah Musa adalah ibnu ammi Musa alaihissalatu wassalam. Dan kalau melihat zahirnya ayat, ya kan, dan kemudian beberapa tafsir, jadi min qaumi Musa berarti bagian dari kaumnya Musa alaihissalatu wassalam, artinya menjadi orang yang mengikuti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dan bahkan kalau dilihat dari sebagian tafsir mengatakan dia adalah di awal-awal adalah termasuk orang yang sangat taat, jadi beribadah. Tapi menyebutkan sumber itu karena tekanan kehidupan, anak banyak, kesulitan,
dan makanya ada ungkapan kadal faqru an yakuna kufron, orang yang kesulitan fakir itu hampir pula adalah menjadi kafir. Nah gitu, menjadi kufur. Nah maka beberapa kali ya kan, setidaknya adalah ada 2 kali Nabi Allah Musa menengok gimana kabarnya saudaraku, alhamdulillah baik gitu. Tapi di salah satu pertemuan nanti, gimana kabarnya, aku baik wahai Nabi Allah, hanya saja anak-anak ini sudah beberapa hari tidak cukup makan. Nah kemudian beliau Qarun masih baik itu memohon kepada Nabi Allah Musa agar memintakan kepada Allah diberikan rezeki. Nah gitu, akhirnya didoakan dan kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya dengan begitu cepat. Dan ada sumber yang mengatakan kemudian diberi modal seekor kambing, tapi kambing itu kemudian cepat sekali nderbolo dan berkembang. Ya intinya adalah dari sedikit begitu cepat bisa berbentuk kambing sebagaimana jadi sebagian jadi sumber tadi, atau bisa adalah langsung dimudahkan usahanya atau pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah memang begitu di perjalanan biasanya ya apa saja ketika berubah spektakuler, maka jadi juga merubah pula watak perangai dan seterusnya. Makanya kana min qaumi Musa fabaghu alaihim. Ya, bahkan kalau di tafsir juga disebutkan, jadi ketika sudah mulai cukup banyak hartanya, maka dia menjadi rentenir. Jadi orang-orang yang butuh itu dipinjamin, nanti kalau membayar maka dengan lebihan, sampai semua orang pada terjerat oleh jadi kebijakan atau jadi apa yang dilakukan oleh Qarun itu. Nah kalau menurut tafsir juga sempat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mengutus jadi pengikutnya, suruhannya agar datang dan menanyakan itu, dan mengatakan itu tidak, itu bohong begitu, dia mengingkarinya. Dan dalam satu sumber yang datang adalah Nabi Allah Musa langsung, atau setelah itu Nabi Allah Musa datang kemudian menengok sebagaimana dulunya, lalu menanyakan itu, enggak, itu enggak benar Nabi Allah Musa, itu bohong itu. Dan Nabi Allah Musa mengatakan itu hati-hati, itu berbahaya gitu kan, istilahnya menasihati. Nah setelah sepulang dari itu memang dia menyusun strategi, ya kan, ya, jadi menyusun strategi bersama Fir'aun bagaimana bisa membinasakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka bago di situ. Nah ayatnya sesungguhnya Qarun adalah bagian dari kaumnya Musa kemudian melampaui batas, ya kan, dan kami beri Qarun dengan gudang-gudang kekayaan, dan sungguhnya kunci-kuncinya itu sungguh memberatkan sekelompok orang yang mempunyai kekuatan yang kuat-kuat. Nah dinasihatin karena sudah ada tanda pembangkangan, kesombongan, kaum-kaum mengatakan la tafrah fa innallaha la yuhibbul farihin. Dan masalah harta juga dunia ini untuk menuju ke akhirat dan untuk mengongkosin akhirat. Nah gitu. Dan jangan buat kerusakan di muka bumi, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang merusak di muka bumi. Tapi mengagetkan jawabnya Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, jadi dia membanggakan
keilmuannya dan sama sekali tidak menyandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ya sudah pantaslah kalau saya seperti ini dan saya mempunyai kekayaan karena memang ini jerih payahku dan ini adalah pengetahuan aku sendiri. Nah gitu. Nah, pertanyaannya, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli minal qurun. Maka dan apakah jadi ia tidak tahu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan sebelumnya, yaitu generasi-generasi, dan diantaranya ada yang lebih kuat, ya kan, dan lebih banyak hartanya daripada Qarun. Akhirnya suatu hari, ya kan, Qarun ini keluar dengan menampakkan kemewahannya, perlentenya, kekayaannya. Fakharaja ala qaumi fi zinati. Jadi keluar dengan seluruh perhiasannya. Maka memang orang ya pada umumnya di zaman manapun ya kalau sudah melihat harta, duit, kekayaan ya silau. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Jadi orang yang memang sudah mempunyai keinginan seperti itu, cinta dunia, maka mengatakan, oh hebat banget Qarun ya, beruntung banget ya, kalau bisa aku bisa kayak Qarun, masya Allah gitu, hebat, ladzu hadzin azim. Tapi juga ada ya sebagian orang yang mempunyai ilmu, wa qala alladziina utul ilma wailakum, orang-orang yang punya ilmu, yang tahu, jadi sangkaning apa namanya itu paraning dumadi, sangka paraning dumadi, artinya dari mana orang itu berasal dan mau kemana, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi mengatakan, apa celakalah kalian, pahala dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang jadi dimiliki Qarun tadi ya. Dan lebih baik bagi orang yang beramal soleh, dan memang itu berat kecuali orang-orang yang sabar. Jadi ada juga, jadi tidak semua orang itu ya silau dengan yang ada itu ya. Akhirnya tidak lama karena kesombongannya dan sudah tiba waktunya, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, yang ujungnya adalah kami benamkan Qarun dengan rumahnya ke dalam bumi. Dan tidak ada kelompok-kelompok yang tadi ya yang pengen kayak Qarun ya kan, dan yang tidak pengen, tidak ada yang bisa menolongnya. Jadi bless itu kalau sudah kejadian maka ambles aja ya. Famakana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasin. Akhirnya dia termasuk yang tidak bisa ditolong. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi. Maka orang-orang yang kemarin mengatakan, ya Allah beruntung banget tuh Qarun, beruntung banget tuh Qarun, pengen gitu. Nah akhirnya dia berubah sendiri perkataannya, wa ka'anna Allah yabsuru qalma syaa wa yaqdir min ibadi wa yaqdir laula amanallahu alaina la khasafa bina. Oh Allah lah yang maha melonggarkan rizki, yang maha jadi menyempitkan rizki ya. Terima kasih ya Allah kalau aku seperti Qarun atau pengen kayak Qarun, bisa juga menjadi seperti Qarun ya gitu. Laula amanallahu alaina, kalau bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan terbenam kayak Qarun, jadi ditanam tanah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun ya. Dan tidak akan selamatlah orang-orang kafir. Nah, maka di sini ada konklusi, tilkad darul akhirah, itulah rumah akhirat yang harus dicari ya kan, untuk menjadi tujuan, kelelahan, untuk menjadi alamat jadi rizki ya kan. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, jadi di sini meskipun dekat Nabi, tidak ada jaminan untuk selamat dan mengikutinya kalau memang tidak punya kemauan, keinginan, ketulusan untuk mengikutinya. Yang kedua,
bahwa ya teman tadi circle. Jadi orang yang mempunyai akses, mempunyai kekuasaan, saya kira itu baik, saya itu penting, saya itu mulia. Tapi juga ketika jadi karena di dalam kekuasaan dan akses itu ada power, ada kekuatan. Maka jadi ketika tidak ada pikirannya tidak lurus, tidak mendapatkan petunjuk, maka akan cenderung menyalahgunakan jadi kekuasaan itu. Ini jadi yang kedua. Dan yang ketiga, jadi betapa harta ini pun bisa menundukkan orang yang punya power. Misalnya investor, ya kan, lalu kemudian jadi orang kaya, negara kaya, ini bisa mendikte dan bisa mengendalikan termasuk orang yang punya kekuasaan sekalipun. Nah, makanya tiga tadi di Qarun, dan bahkan jadi di antara sumber adalah bahwa Qarun ini menginginkan untuk binasanya Musa alaihissalam dan dia akan menjadi nabi dengan ongkos berapapun yang diberikan olehnya, jadi kepada yang punya otoritas yaitu Fir'aun. Nah, gitu. Dan ini luar biasa. Di dalam kehidupan ini hampir, meskipun tidak boleh dikatakan kayak Fir'aun, kayak Qarun, tapi sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan itu juga. Yang punya duit juga mengendalikan kekuasaan. Bahkan hampir-hampir yang sedang berkuasa pun tidak berkuasa karena dikendalikan dengan itu semuanya tadi. Luar biasa. Memang jadi power, kemudian akses, kemudian duit, itu seperti itu. Ini catatan harian pada tanggal 20 Dzulhijjah, dan kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan cara mengambil faidatul al-qissah atau faidatul ayat, saya kira sudah tersebar di semua tafsir dengan ragamnya, itu sudah ada semuanya. Saudaraku, mudah-mudahan pada punya duit ya, tapi yang masuk surga gitu loh. Yang lurus, yang ini ya kan, dan mudah-mudahan punya kekuasaan juga. Tapi yang tadi kekuatan, jadi power, kemudian think tank, ya kan, kemudian duit, ini kalau bersatu, nah itu kalau tidak mendapatkan arah yang baik, maka akan menjadi arah yang sesat juga. Ya gitu. Jadi menjadi arah yang sesat. Kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.